jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku, maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Aduh, inilah kawan petani porang dataran rendah. Inilah hasilnya. Ya mungkin ini ada 6 kilo ada. Bahkan kayaknya lebih deh. Jadi ini pertumbuhan dalam 3 bulan setengah ya, atau 3,5 ya bulan setelah tumbuh ya. Kalau dihitung setelah tanam itu adalah 4,5 ya, 4,5 bulan ataupun 4 bulan setengah ya ini. Maka kita rancu juga ya ketika istilahnya kita mendapatkan kabar dari ada yang bilang 6 bulan ada. Jadi kenapa di sini kok cuman 3 bulan setengah dari tumbuh, ini sudah seperti ini, sudah ripah lah. Itu ini satu, ini yang lainnya nih. Maksudnya ini yang sama-sama apa artinya ditanam bareng lah gitu ya, bareng. Nah ini malah ini ada retakan-retakan tanahnya tuh. Kalau ini tadi nggak ada retakannya padahal nih. Timbangan baru. Semoga rezeki baru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini sudah aku apa itu namanya timbang ya. Nih kalau ditekan nih tuh sampai berapa ya? Nah kita kembalikan berapa? 6,5 ya. Tapi ini ada tanah sedikit. Ke bawahnya udah bersih ya. Ini cuman atasnya aja nih. Saya kasihan juga harus semua. Ya taruhlah. Dipaskan 6 aja. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat ya normal lah, termasuknya normal ya. Jadi ini mungkin tadinya dari 1 kilo kelipatan 6 ya. Cukup lumayan. Hanya 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah setelah tumbuh tunas. Dan ketika kita apa itu namanya hitung dari nanam, berarti 4 bulan setengah karena nanam di bulan Oktober ya, Oktober pertengahan, di antara tanggal 15-16 lah. Awal ya di situ ya. Pertama itu di situ, itu yang berarti yang tanam kedua. Yang pertamanya ini belah selatannya nih, cuman nggak digali sama saya. Padahal itu lebih bagus ya, ada rekahan tanah ya. Kalau yang ini sebetulnya nggak ada rekahan tanah ya. Kalau yang ini, yang sebelah sininya ada rekahan tanah, kemungkinan akan lebih besar. Dan ini adalah semi naungan ya. Nih lihat di atas ya. Di atas itu ada pohon jengkol dan jambu ya. Nah kalau yang sana itu semua tanpa naungan. Dan saya yakin dia akan lebih besar ya umbi-umbinya. Dan kataknya juga besar-besar ya. Seperti contoh ini nih. Ini katak, maksudnya kataknya agak sedikit, cuman kataknya ini katak pinggirnya gede-gede nih. Katak pinggirnya gede-gede, nanti ini kan belum tua ya. Kalau sudah tua nanti ini besar dia. Ya. Gitu. Seperti contoh ini tuh. Nah. Ini kan. Katak pinggirnya tuh besar-besar. Walaupun ininya ini lumayan. Yang ini tadi saya sudah ini ya, ini yang dari umbi 1 bola pingpong dulu yang reject. Itu tadi sudah saya apa itu namanya dalam kondisi kotor begitu ada cuma 1,5 kilo. Ini umurnya loh, yang umurnya yang saya tekankan umurnya itu cuma 3 bulan setengah setelah tanam, setelah tunas. Soalnya paling awal saya itu tanam adalah bulan Oktober pertengahan. Yang lain-lain malah justru di bawah ke sini terus. Jadi Oktober terus hari demi hari saya tanam. Soalnya terus terang saya waktu itu saya sendiri nanam. Karena waktu itu dimungkinkan nyuruh orang juga nggak bener gitu. Ada yang terlalu dalam, ada yang ya seperti itulah. Maka waktu itu saya udahlah tanam sendiri. Sambil terus yang menggulut 2 orang ya. Terus saya yang tanam sendiri gitu waktu itu. Jadi maka bertahap. Dari Oktober sampai November, bahkan yang di sana itu saya tanam Desember. Jadi macam-macam. Yang ini November nih, ini November. Ini temannya ada di sana, udah pada
proses dorman, malah ini belum kuning. Kalau di sana udah kuning. Ini bareng dengan ini November. Yang ini sama ini itu bareng yang sana yang Desember. Jadi bertahap ya, sampai Desember saya nanam, tapi berani menanam Desember itu waktu satu umbi yang agak besar karena pertumbuhannya cepat ya. Tuh apa tuh namanya? Terbukti sih sekarang untuk katak mini yang isi 400 belum apa-apa, masih bertunas ya gitu. Kemudian juga waktu itu saya ekor kuda dan apa itu polybag. Jadi waktu Desember ekor kuda dan polybag, terus kemudian umbi besar. Seperti itu. Jadi bertahap terus. Ini cuma 3,5 bulan setelah tumbuh ya, setelah tunas gitu. Yang ini nih yang ini nih. 3,5 bulan setelah tunas. 4,5 bulan setelah tanam. Jadi dari tanam itu 4,5 bulan. Kemudian 1 bulan bahkan lebih ya mungkin, soalnya Desember, udah masuk Desember baru tunas keluarkan gitu. Nah, yang ini paling awal tunas keluar paling awal. Yang ini itu yang di sini tuh padahal lebih besar ya. Ini lebih besar umbi-umbinya, bibitnya. Yang ini nih. Yang ini. Maka tunas keduanya aja masih tuh. Ini ada tunas kedua. Yang itu tunas iklan. Itunya sudah ripah ya. Yang cuman iklan yang masih. Ini di sini paling besar dan tumbuh bunga. Semua tumbuh bunga. Saya babat semua waktu itu. Ini sudah ada yang saya gali, tapi di sini ternyata lebih kecil daripada di tempat yang lebih panas. Ini kurang panas di sini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan aja untuk kita ya yang dataran rendah, yang ternyata kok dorman lebih awal, 3,5 bulan setelah tunas. Ini sudah seperti ini. Banyak yang sudah ripah nih, ripah. Itu semua tuh udah banyak yang nggak kelihatan karena sudah ripah, sudah kering, udah banyak. Bukan ini saja ya, udah banyak. Maka dari itu kita lebih baik melihat kenyataan ya. Di sini ternyata ketika bulan Februari sudah tanam katak, panen katak, mulai panen katak. Kita tidak jauh berbeda berbarengan dengan panen padi waktu itu. Jadi alangkah sayangnya apabila kita tidak membudidayakan porang ya. Karena ketika kita membudidayakan padi, untuk saat ini saya merasa dikecewakan ya oleh harganya. Harganya sampai saat ini di sini cuman 3.800 ya, 3.800 per kilo. Dan itu juga bakulnya atau tengkulaknya katanya nggak ada duit, dia bilang begitu. Jadi sangat disayangkan. Maka saat ini saya masih nanam padi ya. Jadi males gitu loh. Mau beli itu beli ini juga perasaan males. Karena apa? Ya gimana nggak males ya. Kalau memang harganya disepelekan seperti itu. Sebetulnya kalau memang ini, maka untuk ke depan ketika ini sudah ripah semua kemudian digali, saya akan perluas sawah itu akan dijadikan tanam porang. Karena hitungannya jauh kalau dihitung. Apalagi setelah melihat panen ini untuk padi, sangat kecewa. Setelah tadi telah kita saksikan ya pembongkaran umbi yang ditanam kembali waktu itu 1 kilogram ya, dalam kurun waktu yang sangat singkat menurut ukuran para terdahulu, yaitu yang mengatakan adalah 5 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Itu bukan saya yang katakan, tapi banyak tersebar di YouTube ya. Ada yang mengatakan 7 bulan, 6 bulan gitu. Jadi ketika kita tanam di dataran rendah ini, apakah memang karena dataran rendah karena panas atau bagaimana? Ternyata rata-rata sekarang udah banyak yang ripah. Sementara saya tanam waktu itu yang paling awal saja adalah tanggal 15 Oktober tahun 2020 ya kemarin ya. Jadi sekarang udah menginjak tahun 2021 April ya. Nah, dan ripah adalah kemarin bulan Mei. Nah, ini setelah ripah
1 minggu kemudian saya gali ini ya, hasilnya adalah 6,5 ya. Tapi ada repaksi, mungkin kita repaksikan aja setengah kilo, jadi 6 kilo. 6 kilo yang dicapai dalam 3 bulan setengah setelah tunas itu cukup lumayan ya, cukup lumayan. Monggo dikaji oleh para master yang ada nunjau di sana, apakah ini normal ya, apakah tidak gitu, apakah memang sudah wajar gitu kan. Karena kita mendengar atau sering mendengar di YouTube mengenai dorman itu adalah sampai 7 bulan. Nah, akan tetapi kita juga tidak memungkiri di sini untuk yang tunas bibit kecil seperti bibit katak mini yang saya tanam yang isi 400 itu sampai saat ini masih bisa bertunas ya, berarti itu mungkin nanti yang sampai bulan Mei. Nah, maksud saya, apakah di tempat lain yang di dataran tinggi pun yang umbi-umbi seperti ini 1 kilo lebih atau 8 on, 9 on, apakah memang sama-sama 3 bulan setengah itu ripah setelah tunas ya? Kalau setelah tanam 4 bulan setengah, maksudnya seperti itu ya. Kalau memang misalnya ini kan kita di dataran rendah, kita juga bertanya terhadap yang di sana. Monggo ya, kalau memang ada pengetahuan, kemudian ada apa itu namanya untuk kajian, monggo dikomenkan. Seperti gampangnya, oh enggak mas, ini memang betul. Kalau yang umbi-umbi seperti itu di dataran tinggi pun 3 bulan setengah setelah tunas itu sudah ripah dan sudah bisa digali seperti ini ya. Dan hasilnya juga menurut saya 1 kilo dapat 6 on itu enggak jelek ya, enggak jelek. Kecuali orang yang memang dapat katanya ada sampai dari 1 kilo itu ada yang sampai 10 sampai 11 atau 12, itu mas saya nyerah ya, nyerah. Soalnya apa? Itu adalah mungkin beberapa, bukan semua. Ini juga nanti yang lebih panas mungkin ada yang jauh lebih besar dari ini. Karena ini adalah semi naungan ya, tuh semi naungan. Ini setiap hari tidak langsung terkena sinar matahari yang ini, yaitu terhalang oleh daun-daun. Kalau yang sana itu semua tidak ada naungannya ya, sana juga tidak ada. Makanya ini dari umbi 1 on ini, lihat, ini ada 2 kilo lebih loh. Ini 1 on tunas kedua. Waktu itu tunas ketiganya mati ya. Kalau yang ini tunas keduanya yang hilang. Tunas pertama sudah ini, tapi tunas kedua ini. Makanya ini hanya antara 2 kiloan kalau nggak salah tadi. Yang ini sampai 2 koma yang ini. Ini pun setelah ini dikorek ya. Dan ini belum tuntas kan begitu. Nah, itu yang di tempat yang tidak ada naungannya. Tapi yang ini adalah semi naungan, full semi naungan. Artinya setiap hari itu tidak langsung kena matahari. Ini ada jambu dan jengkol. Oke, seperti itu saja motivasi buat para petani di dataran rendah ya. Jangan ragu dan jangan heran apabila saat ini sudah pada ripah ya. Itu sudah banyak yang ripah. Jadi itu adalah mungkin karena cuaca. Dan tetap pesan saya, jangan pernah kita merasa ketinggalan kereta, karena kereta yang lain ada di belakang menuju tujuan kita. Maka yang siap kita tumpangi, dan bahkan mungkin kereta yang akan datang di belakang adalah lebih indah daripada kereta yang sudah lewat. Dan apabila kereta tersebut sudah penuh, daripada tidak bergelantungan pun tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang.